Oke, selamat sore, sahabat-sahabat Nugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa, kesempatan sore hari ini saya ada di tengah-tengah dikelilingi orang-orang hebat, khususnya ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Tentunya ini pertama sekali Nugas TV bincang-bincang, diskusi atau podcast dengan kepala dinas lengkap dengan kepala bidangnya. Ini pertama sekali di mana kami hampir di Kota Cilegon hampir semua dinas sudah kami podcast. Tapi ini yang langka, luar biasa. Oleh sebab itu terima kasih Pak Kadis, Bu Kabid, Pak Kabid. Karena waktu berjalan terus, mungkin pertanyaan saya mungkin ke Pak Kabid satu demi satu nih, Bapak dari Pak Irawan menyampaikan Kabid apa dan fungsi dan tugasnya seperti apa Pak. Silakan Pak Irawan. Terima kasih. Saya Nanang Irawan, Kabid Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Tugasnya di Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana agar Dinas Ketahanan Pangan, khususnya masyarakat Banten ini, mengkonsumsi makanan yang beragam, seimbang dan aman, atau P2SA, serta memantau peredaran keamanan pangan yang beredar di pasaran. Intinya seksi juga nih Pak. Seksi juga ke kepala bidang. Lanjut Pak. Oh, ngomong. Saya Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, tupoksinya membantu kepala dinas dalam hal pelayanan, sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan, di mana itu merupakan penjaminan keamanan pangan di wilayah Provinsi Banten, dan semua produk-produk pangan segar asal tumbuhan yang dikemas, yang berlabel itu wajib untuk izin edar. Yang di Provinsi Banten yang ditangani selaku OKKPD itu adalah program namanya produk dalam negeri atau disebut PD, sementara yang PDUK itu ditangani oleh kabupaten kota. Kemudian yang impor itu ditangani oleh pusat, sehingga kami fokus di izin edar PD, kemudian di izin sertifikat atas keamanan atau HC, sertifikat, dan packing house, izin rumah pengemasan. Itu merupakan salah satu persyaratan bagi eksportir supaya bisa mengekspor produk-produk buah-buahan atau sayuran yang dikirim ke luar negeri atau negara tujuan. Oke. Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, Keterjangkauan Pangan. Ya Pak ya. Oke, lanjut. Pak Kabid. Nama saya Abdul Haris. Saya Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan. Tugas pokok saya tentunya membantu kepala dinas untuk mencapai program kegiatan pangan sesuai dengan bidang saya, kesediaan stabilitas pangan. Saya ikut membantu menstabilkan harga-harga pangan di Provinsi Banten agar harga-harga tidak Stabil. naik, walaupun memang kecenderungan fluktuatif, artinya masyarakat bisa beli dengan kemampuan dengan harga yang stabil dan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, mungkin saya langsung pertanyaan ke Abang. Untuk Nataru ini kira-kira stabil nggak ini harganya? Insya Allah. Oke, silakan Bu Kabid. Mungkin saya Wibi Yuliani Saptaviarti, Kabid Kerawanan. Fungsi saya dalam hal ini saya membantu dalam rangka penanganan daerah. Jadi sebelum kita menangani daerah penanganan, kita mengidentifikasi dalam bentuk peta kerentanan dan pengawasan luas tahun lalu. Itu sudah diamanatkan oleh Kendalri dari Undang-Undang Pangan dan Kendalri setiap tahun itu mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun peta kerentanan. Nah ini dibuat setahun sekali, yang sekali biasanya kita membuat deteksi dini, namanya peta kewaspadaan. Jadi selain kita memitigasi per bulan, kita tahunan deteksi dalam peta kerentanan. Oh, luar biasa. Sahabat Nugas TV, tema yang kita bawa adalah bincang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Kabidnya ya terkait tentang program 2025 dan evaluasi program 2026. Pak Kadis, program yang sudah berjalan di tahun 2025 seperti apa Pak? Bisa disampaikan? Iya, tadi luar biasa dari
3 bidang, 1 UPTD yang memang itu menjadi ranah tugas dari Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Tentu setiap bidang memiliki program unggulannya. Tadi Pak Haji Irawan menyatakan bahwa konsumsi sangat penting, tapi yang dikonsumsi harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, oleh karenanya program beliau sungguh luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana makanan yang dikonsumsi itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Programnya masuk ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah, kepada para pendidik, agar setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu harus memiliki tadi B2SA. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana pangan yang kondisinya harus cukup. Oleh karenanya masuk ke pesantren. Juga di samping tadi anak-anak pesantren juga harus mengkonsumsi makanan B2SA, juga harus ketersediaannya harus cukup. Oleh karenanya juga melibatkan Pompes untuk ikut menyediakan pangan. Makanya bagi Pompes yang memiliki lahan sempit diberikan fasilitasi mulai dari benih, obat, bibit, sehingga mereka bisa menanam, menghasilkan, mereka konsumsi. Mungkin yang selama ini hanya makan nasi dengan ikan asin gitu. Nanti sudah ada berbagai jenis sayuran. Nah itu sehingga tadi memenuhi kaidah B2SA. Oke, B2SK Pompes atau Go to School itu ada di bidang mana nih? Ada di bidang Pak Irawan. Pak Irawan. Pak, saya mau tanya nih Pak Irawan. Ya. Program ini sudah berjalan di 2020 Pak. Seperti apa respon daripada pihak pendidikan yang Go to School ataupun yang Pompes. Pompes itu seperti apa responnya Pak? Bisa disampaikan Pak? Alhamdulillah ya, program B2SA Go to School dan program keanekaragaman Gustu Pompes bawah bimbingan Pak Kadis tentunya antusias sekali. Yap. Dan memang berdampak. Kenapa bisa nyampe ke kita berdampak? Itu bisa dilihat dari skor PPH, pola pangan harapan. Ya. Pola pangan harapan itu nilai bagaimana masyarakat kita bisa mengkonsumsi kecukupan energi itu dengan beragam, bergizi, seimbang, dan aman juga. Jadi tahun 2024 PPH kita Banten itu 92,2. Jadi kalau mendekati 100 berarti sempurna. Oke, siap. Di tahun 2025 ini kita alhamdulillah sudah 96,0. Luar biasa, 4% naik. 4% naik, dan itu pun di atas rata-rata nasional, dan kita ranking 3 nasional dari nasional. Wow. Itu salah satu indikatornya, dan memang program ini harus kita galakan. Kalau mungkin masyarakat banyak yang belum mengerti B2SA itu apa sih? Iya. Nah, kan itu B2SA itu kalau zaman dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Pak saya 5 sempurna. Ya, tetapi disempurnakan, kalau dulu sempurna itu susu kan. Ternyata setelah menurut penelitian bahwa susu itu adalah salah satu bagian dari protein. Jadi ya, sekarang dirubah B2SA. Nah, itulah yang perlu disosialisasikan, termasuk mungkin dengan podcast ini juga. Nanti masyarakat bisa mengetahui bahwa B2SA itu memang seperti kata Pak Kadis harus kita konsumsi, sehingga untuk meningkatkan baik itu menurunkan stunting maupun untuk kesehatan masyarakat kita. Oke, boleh nggak tanya Pak Kadis, program ini tanda kutip di daerah lain, di provinsi lain, apakah ada atau penggunaan bahasa yang berbeda? Saya kira pasti ada. Karena kan tujuan kita sama semua. Di atas kita kan Badan Pangan Nasional. Mereka juga melakukan asosiasi yang sama. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah. Nah, kita jelas, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur jelas bahwa program seperti ini harus dilakukan. Karena kita punya target. Stunting kita 30,1 ya persen. Nasional. Banten itu 26,6%. Nah, ini harapannya bisa di angka yang terendah, di bawah 20%. Itu harapan kita. Makanya berbagai tadi hal-hal yang bisa menurunkan itu kita fokus untuk kita lakukan. Nah, ini yang saya kira bentuk komitmen dari pemerintah daerah untuk menurunkan angka itu. Kalau angka itu turun, berarti kan anak-anak kita tumbuh sehat, kembang
otaknya juga bagus sehingga menjadi anak-anak yang cerdas sehingga nanti bisa menjadi pemimpin di masa depan. Itu harapan kita. Sehingga program-program tadi mesti harus terus kita lakukan. Nah, tentu semua pihak yang terlibat ini harus memiliki komitmen yang kuat. Itu kalau kita tidak bisa melakukan itu berarti ya sia-sia kan. Nah, itu yang kita tidak mau. Jadi betul bahwa program yang kita lakukan itu berdampak. Walaupun hal-hal sekecil apapun tadi misalnya sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ya ini kan walaupun ya jauh-jauh kita akan datang ke Tangerang, ke mana-mana itu kan memang dalam rangka tadi sehingga pemahaman baik siswa mengerti, memahami yang selama ini mungkin jajan sembarangan. Nah, sekarang mereka paham bahwa yang harus dimakan adalah yang memiliki tadi B2SA itu. Nah, kemudian ya, pendidik juga ya kan bisa mengarahkan ke orang tua dan lain-lain bahwa makanan yang disiapkan harus B2SA. Oke. Tadi Pak Irawan sudah menyampaikan program tahun 2005. Boleh nggak Ibu, program apa saja di bidang Ibu yang sudah berjalan di tahun 2005? Boleh. Untuk di bidang kerawanan pangan dan program-program yang sudah dilaksanakan sesuai dari dulu nomenklaturnya itu mengaku program penanganan kerawanan pangan kewenangan. Salah satunya kegiatannya bentuknya penyusunan dan pemutahiran peta kerusakan dan kerawanan pangan. Nah, itu sebelum menyusun peta ini kita membuat tim terkoordinasi yang ditetapkan oleh gubernur, yang mana terdiri dari beberapa SKPD perangkat daerah pendukung. Di antaranya kami yang tergabung dalam tim terkoordinasi itu ada Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Pekerjaan Umum, kemudian Dinas Kesehatan. Di nama kabupaten kota ya? Ini lingkup provinsi dulu. Kita akan memetakan nih daerah-daerah karena data-data yang tersedia itu di beberapa OPD tersebut. Itu ditetapkan oleh gubernur, menyusun peta. Setelah peta tersusun, kita akan melakukan namanya intervensi. Karena dari hasil peta ini kita dapat memitigasi daerah-daerah mana yang termasuk daerah rentan rawan pangan. Dari tahun 2024 itu terdapat 21 kecamatan daerah rentan rawan pangan. Dari prioritas 2 itu rentan, prioritas 3 agak rentan. Itu ada di. Bisa nggak dijelaskan rentan ini definisinya seperti apa? Rentan itu maksudnya karena bukan berarti rentan itu tidak sanggup untuk memenuhi pangannya. Okay. Tapi dari sisi ketersediaan itu ada 9 indikator dari 3 aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, aspek pemanfaatan. Ketersediaan itu terhubungannya dengan produksi, daerah produksi, lahan produksi yang terdapat di kabupaten kota berapa hektar, berapa yang luasan produksinya seperti itu. Untuk Kabir itu Pak Kabir hadir untuk meringankan daya beli masyarakat suatu kabupaten. Salah satunya itu. Oke, mungkin Pak Aris nih, Pak Aris, apa saja Pak yang sudah berjalan di tahun 2005 program di bidang Pak Aris nih Pak, boleh berbagi nih kepada masyarakat? Banyak sih Pak. Iya, siap. Tapi sesuai dengan tupoksi saya, masing-masing kepala bidang kan punya target. Bidang saya itu ada target penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi termasuk beras 117 ton diberikan masyarakat beras yang perintah gubernur, dan insya Allah kita sudah 90 di atas 92%. Kalau nunggu yang intervensi ini kewenangan gubernur, menunggu tanda tangan Pak Gubernur ya Pak Kadisya sudah setuju Pak Sekda dan Pak Wagub untuk hal CPP. Yang kedua, di neraca ketersediaan ada 12 komoditas strategis, komoditas pangan strategis, komoditas cukup, dan Banten semua surplus. Neraca ketersediaan kita surplus, dan Banten sudah punya CPP bukan hanya beras. SK Gubernur ada nambah CPP itu 2 komoditas, telur dan ayam. Cuma tahun ini seiring dengan
anggaran. Insya Allah juga proses pengadaan ayam frozen sudah di freezer, bahkan cold storage, sebagai proses pembayaran keuangan besar 5.900 satu TPP. Yang kedua, untuk stabilisasi pangan, harga pangan, kita ada ikon, bahkan ikon itu Indonesia gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah. Dari target 46 di tahun ini kita udah 55 GPM laksanakan di 8 kabupaten kota. Kita berkali. Oke, luar biasa. Intinya aman lah. Insya Allah Aman. Oke, kembali mungkin ke Abang Momo nih, Pak. Ya. Boleh Bang, apa yang sudah dijalankan Bang di program kita, Bang? Baik, mohon izin Pak Kades, di UPTD sertifikasi mutu dan keamanan ini tupoksinya kan pelayanan sertifikasi dan registrasi penyelenggara sertifikasi. Ya. Di tahun ini kami punya target 100 sertifikasi dan registrasi, di mana untuk sertifikasi itu ada beberapa yang perlu dilayani, yaitu pertama penerapan penanganan yang baik untuk pangan segar olahan, kemudian izin rumah pengemasan, dan satu lagi health certificate. Nah ini alhamdulillah tahun ini sudah memenuhi atau tercapai di target 25 dan realisasinya 20. Kemudian untuk izin edar, satu lagi untuk registrasi targetnya 75, alhamdulillah sudah melewati target, sehingga total yang dilayani oleh KPD Provinsi Banten itu 134 sertifikasi dan izin edar. Ya, izin edar. Itu satu. Kemudian di kabupaten kota itu alhamdulillah 8 kabupaten kota ada beberapa yang sudah realisasi penerbitan izin edarnya, totalnya 35 izin edar PDUK. Kenapa PDUK? Karena usaha kecil dilayani oleh kabupaten kota, dan persyaratannya juga tidak seperti yang dilayani oleh provinsi. Ya sangat minim untuk persyaratan, tapi tetap ada pembinaan. Itu sementara targetnya sudah alhamdulillah tercapai. Oke, luar biasa sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Tadi kita bisa udah... saya tambahkan satu. Apa boleh Bang? Silakan Bang. Ini 3 bulan terakhir ini Satgas Pangan Terus Provinsi Banten Polda setelah terus menerus secara masif dalam rangka stabilisasi harga beras, jangan sampai di atas harga eceran tertinggi. Ya. Dan kami Desa Pangan, khususnya bidang saya, 3 bulan terakhir ini baik Sabtu dan Minggu selalu mendampingi Satgas Polda. Oke, jadi kalau ketua emak-emak di pasar sana ada beras di atas daripada head, itu Laporkan. Laporkan. Nah ini informasi ini kepada masyarakat khusus Banten. Oke, tadi kita udah bicara Pak Kadis terkait tentang program 2025 yang sudah berjalan. Tentunya saya mau bertanya Pak, kira-kira ke depannya adakah evaluasi tentang program ini yang mungkin lebih greget gitu Pak? Silakan Pak Kadis. ya, yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di bidang yang merupakan tupoksi masing-masing ini kan perlu kita tindak lanjuti terus, ya, karena bagaimanapun itu menjadi kinerja dinas, ya. Indikator kinerja utamanya ada di masing-masing tadi, dan itu memang masih relevan sampai hari ini bahkan ke depan saya kira, dan itu perlu dilakukan. Nah, tinggal bagaimana kita tingkatkan kinerja, termasuk tadi apa yang dilakukan oleh UPTD itu kan sangat luar biasa. Yang pertama memang untuk menjamin keamanan bagi siapapun yang mengkonsumsi, karena tanpa izin edar kita sebagai konsumen, nah ini kan was-was apakah yang kita konsumsi ini aman atau tidak. Tapi kalau sudah ada SOP izin edar yang kita keluarkan, nah tentu ini sangat aman bagi siapapun yang mengkonsumsi. Itu harapannya. Nah tinggal kinerjanya. Kinerja sekarang kan sudah cukup baik, target 100 bahkan sudah melebihi. Nah ini berarti kan bagus. Nah tinggal kita tingkatkan. Nah, kami berharap perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di PSAT pangan segar ini ya harus memiliki kesadaran. Ya mungkin kalau kemarin belum ada, ya sekarang harus punya inisiatif untuk melaporkan, kemudian tim nanti turun untuk melakukan pembinaan sehingga layak dikeluarkan izin edar. Nah, kemudian bagi rekan-rekan yang lain sesuai dengan tupoksi tadi, kita dengan Satgas Pangan juga luar biasa komitmennya untuk menjamin agar
tidak ada kesusahan di dalam mendapatkan pangan. Pemerintah sudah menekan HET, jadi tidak boleh ada yang menjual di atas HET. Nah, kalau sudah ada, kita nanti ingatkan, kita kasih secara tertulis. Nah, kalau tidak diindahkan, dicabut izinnya. Luar Nah, biasa. itu sudah komitmen Satgas Pangan, Pak. Siap, siap. Nah, kemudian tadi bagaimana menjamin agar konsumsi yang dilakukan itu betul-betul pangan yang beragam, bergizi, aman dan seimbang itu tadi harus kita lakukan terus-menerus. Nah, ini juga memang tergantung kepada fiskal juga. Ya, mungkin kita pahami bahwa memang saat ini juga terjadi efisiensi dan lain-lain. Nah, tentu kita harus memprioritaskan kegiatan mana yang mesti tidak boleh dicoret. Nah, ini harapan kita. Ya, kita juga meminta ke Pak Gub hal-hal ini karena sangat urgent dan penting. Jadi kegiatan-kegiatan itu terus harus difasilitasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan tadi kan kita harus menjamin tadi tidak ada wilayah yang kekurangan pangan. Tidak ada masyarakat yang terancam pangannya. Karena tugas pemerintah untuk hadir mencukupi pangan yang ada di setiap wilayah. Makanya bagaimana kita harus melakukan ketersediaan di Pak Haris, kita harus bisa pastikan bahwa pangan itu harus cukup. Ya, ketersediaan harus ada. Tidak mesti harus ada di CPP saja, tetapi di masyarakat juga ada, di Bulog juga ada. Yang penting bisa diakses. Nah, kemudian distribusi. Kami juga berharap daerah-daerah yang kurang ya harus disupport dari daerah yang surplus. Berarti distribusinya kan harus lancar. Jadi teman-teman yang lain juga harus. Mungkin program-program yang terkait dengan suksesnya ini ya sudah ada. Kayak program Bang Angdra, ya kan? Jalan. Nah, jalan usaha tani, jalan desa. Nah, itu kan untuk mempermudah. Nah, ini juga sangat luar biasa yang terjadi dan kita berharap ini terus bisa dilakukan di seluruh wilayah. Nah, kemudian hal lain yang terkait dengan kerentanan tadi, ya kita lakukan intervensi. Jadi kegiatan-kegiatan tidak saja dari CPP, tetapi juga kita harus lakukan tadi untuk memenuhi kebutuhan akan gizi masyarakat. Ya, misalnya tadi butuh, misalnya ibu hamil yang tahu bahwa daerah itu daerah rentan, pangannya cukup, miskin lagi, itu tugas kita pemerintah menyiapkan. Seperti kemarin yang dilakukan di Pandeglang, 2 kecamatan, penyediaan tambahan makanan untuk ibu hamil. Jadi seluruh ibu hamil kita lakukan identifikasi, kita fasilitasi. Ada kacang hijau, ada gula aren, dan susu UHT. Itu ada hubungan dengan program Pak Presiden Prabowo nggak? Iya, Ada jelas. kaitannya ya? Saya kan Oke, siap. salah satu adalah bagaimana tadi menjaga agar SDM kita SDM yang bagus, sehat, cerdas. Oke. Terima kasih Pak Kadis. Nah, Mungkin ini terakhir. Harapan dan sekalian closing statement ke Pak Irawan. Harapannya Pak untuk 2026 ini seperti apa nih Pak Dinas kita ini Pak gitu? Ya, harapan kalau untuk khusus bidang saya seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ya semoga program-program yang memang sini sudah berdampak, outcome-nya bagusnya, semoga bisa dipertahankan lagi karena semakin diperluas lagi. Karena dari beberapa program kan kita cuma misalkan SD juga cuma 1 SD per kabupaten kota. Itu untuk B2S to School misalkan. Kalau bisa kan kita bisa tambah lagi mungkin 2 SD, 3 SD atau mungkin juga dengan jumlah siswa yang seperti itu. Tapi memang kembali lagi kepada kebijakan prioritas-prioritas yang dengan keadaan fiskal seperti ini, yang mungkin bagaimana mensiasati itu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan sama Pak. Ya. Closing statement-nya dan harapannya Pak. Baik. Harapan kami mudah-mudahan para pelaku usaha dengan segala kebutuhan yang ada di wilayah Banten menyadari bagaimana menjamin keamanan pangan supaya pangan segar asal tujuan itu dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya itu aman konsumsi. Itu harapan kami. Dan mudah-mudahan dengan keterbatasan SDM dan fiskal kami tetap untuk melakukan pembinaan baik di kabupaten
swasta maupun ke pelaku usaha. Itu saja. Silakan Pak. Sama Pak, pertanyaannya ke sistem aja sekalian sama harapannya Pak untuk tahun 2026 ini. Harapan saya ekonomi makro, Pak, Oke, mantap. segera tumbuh dan berkembang sehingga ya contoh kecil di tupoksi saya ini kan monitoring harga dan operasi pasar dengan 2 kali apresiasi dan pembekuan anggaran ini kan ya lumayan Pusing? Ya, lumayan. Harapannya ekonomi makro semakin membaik Siap. sehingga stabil lah. Oke. Silakan Bu Kali. Seperti yang saya pahami, seperti kan ekonomi makro berarti kan bisa dipastikan semakin menurun daerah rentan. Dengan kita memitigasi dalam tidak hanya mungkin intervensi ke depan tidak dilakukan oleh dan tim-tim yang tadi tergabung mungkin bisa bersama-sama melakukan intervensi, misalkan dinas PUPR membangun daerah untuk yang akses air bersih sehingga di daerah tersebut tidak lagi terjadi rentan rawan pangan, karena rentan rawan pangan tidak hanya melulu tentang pangan pokok, tapi dengan akses air bersih itu salah satu juga indikator untuk daerah itu disebut sebagai daerah. Jadi bisa meluas kompetensi kegiatan lebih luas lagi. Oke, sahabat Lukas TV, satu keluarga ketika lumbung padinya itu terisi, maka pikirannya akan tenang dan dipastikan keluarga itu akan senyum karena lumbung padinya persediaannya cukup baik. Begitu juga lah ketika daerah provinsi, ketika ketahanan pangannya cukup aman, maka masyarakat Banten khususnya akan tersenyum. Silakan Pak Kadis closing statement-nya dan harapan juga Pak. Ya, kita sudah tahu tadi program-program ini mudah-mudahan mendapat dukungan baik dari pihak mitra kita dari Dewan, karena bagaimanapun anggaran kan mereka sangat juga menentukan ya, apalagi mereka adalah bagian dari masyarakat yang diamanahkan menjadi anggota Dewan. Tentu mereka juga memprioritaskan kegiatan-kegiatan. Kami bersyukur memang kami mendapatkan support juga dari DPRD terkait pokir-pokir juga. Nah ini mudah-mudahan ini bisa memperlancar tugas-tugas kita di dalam menjaga ketahanan pangan kita. Kemudian yang kedua, saya yakin dan percaya komitmen Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur terkait dengan ketahanan pangan ini cukup luar biasa. Tentu kita harus mendukung beliau ada di garda terdepan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Nah, tentu kita sebagai pembantu beliau ya harus memperlancar semuanya. Nah, dengan keterbatasan fiskal tadi, mudah-mudahan kita bisa memetakan mana yang penting, mana yang genting. Nah, itu sehingga tidak ada masalah dalam kita menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target. Karena bagaimanapun kita diberikan target. Ya kalau tidak tercapai, ya berarti kita tidak maksimal menjalankan. Kemudian yang ketiga, kami juga mengharapkan masyarakat terus menyadari bahwa pentingnya tadi kegiatan-kegiatan rumah tangga, ya mungkin kita lebih fokus ke lahan sempit, ya kalau bisa punya lahan, ya ayo mari kita tanam dengan berbagai tanaman yang bisa kita konsumsi. Nah ini juga untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Makanya program-program pengembangan pangan lestari, ya ini kita harapkan bisa berkembang, tidak mesti seluruhnya dari pemerintah, tetapi kita dorong, punya kesadaran, misalnya kita sayur mayur kan tidak susah, ya biofarmaka, ini kan kegiatan-kegiatan yang memang setiap hari dibutuhkan oleh keluarga. Nah ini kita dorong, mereka bisa memanfaatkan pekarangan tadi yang ada untuk mengembangkan berbagai pangan. Nah ini harapannya. Iya, ini yang kita memang lakukan. Jadi tidak mesti harus istilahnya punya modal, punya itu kan tidak ada.
Nah, ini kita sudah tunjukkan, kita sudah lakukan langkah-langkah itu. Mudah-mudahan ini diikuti oleh masyarakat sehingga setidaknya ketahanan pangan keluarga bisa tercapai. Terima kasih Pak Ya. Kadis, Bu Kabid, Pak Kabid. Terima kasih Pak Kabid. Demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan. Bincang podcast kami yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini yang pertama sekali Kepala Dinas beserta seluruh kabitnya menyampaikan program-program kerja yang sudah berjalan dan tentunya evaluasi program ke 2026. Tentunya harapan kita semua, khususnya masyarakat Provinsi Banten, ketahanan pangan ini mudah-mudahan terus semakin meningkat supaya menjadi pior ataupun menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya. Nah, sekali lagi Pak Kadis, Ya, makasih Bang demikian yang Fadil. bisa kami sampaikan. Sampai jumpa.